113 kantor pertanahan ya yang mendapatkan kegiatan digitalisasi, verifikasi maupun alih media. Saya izin share Bapak Ibu beberapa catatan yang sudah kami siapkan. Kami dari Biro Keuangan, kelihatan ya? Kami dari Biro Keuangan terutama bertugas untuk mengawal akuntabilitas sehingga nanti apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan yang ini memang nanti di endingnya adalah bagaimana kita meningkatkan mutu layanan kita kepada masyarakat sehingga lebih cepat dengan data yang valid melalui peningkatan jumlah layanan yang menggunakan layanan elektronik sehingga kita harus melakukan penyiapan data sehingga data-datanya ini sudah harus elektronik sehingga nanti pada saat kita melakukan layanan elektronik kepada masyarakat pengguna layanan kita nanti hasilnya juga sesuai dan memenuhi dengan kriteria kualitas data yang kita susun. Di akhir Bapak Ibu ini terutama PPK, mudah-mudahan PPK yang hadir pada siang sore hari ini juga didampingi teman-teman teknis ya, karena tadi rasanya penjelasan yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Pusdatin itu untuk saya mungkin beberapa teman-teman PPK kalau orang teknis mungkin ada yang paham ya, tapi mungkin kalau teman-teman PPK yang murni dari manajemen gitu ya mungkin perlu sedikit beradaptasi. Untuk itu kemarin memang kami harapkan PPK ini selain hadir juga mengajak juga dari tim teknis, kemudian juga dari pengelola keuangannya sehingga nanti harapannya juga pada saat proses perencanaan, kemudian implementasi proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayarannya itu nanti secara terintegrasi dapat dilakukan dengan baik ya. Bapak Ibu, teman-teman PPK ini khususnya dan kemudian teman-teman untuk pengelola keuangan khusus untuk kegiatan digitalisasi verifikasi, validasi, kemudian 3 hal tersebut yang hampir sama dengan kegiatan PUNA yang kita sudah lakukan sosialisasi 1 bulan sebelumnya, ini kita lakukan percepatan dengan menggunakan katalog sektoral ya. Jadi sehingga nanti harapannya Bapak Ibu tidak usah perlu melakukan pengadaannya melalui lelang, tetapi kita sudah siapkan, kita kumpulkan vendor, kita siapkan speknya, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal klik saja dengan vendor-vendor yang sudah diseleksi oleh tim dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kemudian bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Tadi Pak Hatta sudah mengingatkan khusus bagi Bapak Ibu yang menggunakan dana PHLN ya, ini kalau ada yang menggunakan dana PHLN berarti itu tidak kena pajak sehingga harga yang tercantum di katalog itu adalah harga termasuk pajak sehingga nanti Bapak Ibu harus siapkan. Tetapi apabila Bapak Ibu ternyata kegiatan ini sumber dananya adalah rupiah murni maupun PNBP, rasanya kebanyakan adalah PNBP dan rupiah murni. Ini nanti silakan berarti harganya itu adalah sudah yang tercantum nanti sesuai dengan hasil negosiasi Bapak Ibu semuanya ya, karena itu adalah pagu tertinggi ya. Kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu menggunakan surat pesanan ya. Surat pesanan ini sesuai dengan Perpres nomor 21 tahun 2021 digunakan untuk pengadaan melalui e-purchasing ya. Katalog sektoral ini termasuk e-purchasing sehingga Bapak Ibu silakan menggunakan surat pesanan jika pengadaannya di atas 50 juta. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu lelangnya di atas 50 juta ya, di mana detil surat pesanan ini memuat ketentuan yang tercantum dalam SPK atau surat perjanjian. Kemarin saya juga lihat ada Bapak Ibu PPK yang bertanya apakah surat pesanan ini bisa menggantikan kontrak ya. Ini kita sajikan di sini contoh surat pesanan ya Bapak Ibu yang ada di kegiatan di pusat ya. Apakah ini menggantikan kontrak? Nah, silakan Bapak Ibu sepanjang kontraknya itu tercantum di surat pesanan ini
boleh tidak menggunakan kontrak. Tetapi kalau memang di atas nilai nominalnya yang dipersyaratkan, Bapak Ibu menggunakan kontrak, dan jangan lupa kontraknya nanti harus didaftarkan ke KPPN. Ini untuk kontrak yang di atas 50 juta. Artinya 50 juta tadi harus pakai surat pesanan, berarti juga harus bikin kontrak, dan kontraknya harus didaftarkan di KPPN. Kemudian kelengkapan dokumennya apa saja pada saat pembayaran. Ini juga sama saja Bapak Ibu, sama dengan penyedia barang dan jasa lainnya. Diatur apabila kurang dari 10 juta, itu hanya 5 saja kelengkapan dokumennya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kemudian untuk nilai barang dan jasanya 10 juta sampai 50 juta, itu Bapak Ibu juga sama persis bukti atau eviden dokumennya pada saat pembayaran ya. Yang berbeda apabila Bapak Ibu nanti pelaksanaan kegiatannya itu berkontrak dengan penyedia barang dan jasa yang nilainya lebih dari 50 juta, ini ada beberapa lagi tambahan dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan ya. Antara lain ada berita acara pembayaran, surat permohonan pembayaran, BAST, kemudian berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan maupun karwas ya Bapak Ibu, plus bukti transaksi air purchasing-nya juga harus Bapak Ibu siapkan ya. Itu untuk dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pembayaran tagihan. Kemudian saya juga ada sedikit rangkuman, Bapak Ibu nanti bisa baca karena kami akan share juga dokumennya. Ini saya sarikan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di grup PPK ya. Yang pertama, apakah katalog verifikasi pada kegiatan transformasi digital siap elektronik dan TCK-nya apakah sudah tersedia? Nah, ini sudah tersedia Bapak Ibu. Kemudian etalase pekerjaan verifikasi sudah masuk di e-katalog sektoral, dan saat ini tadi diupdate kalau nggak salah dari Pak Hatta sudah ada 43 penyedia. Kemudian ada juga pertanyaan yang terkait dengan printer. Printer apa dengan spek apa yang sebaiknya digunakan untuk pencetakan sertifikat elektronik ya. Jadi ini juga jawaban dari tim Pusdatin sebenarnya, dan Biro Umum juga tidak ada spesifikasi tertentu. Semuanya merek printer bisa digunakan, tetapi memang disarankan itu yang lebih baik, lebih bagus adalah printer laser jet, duplek dan berwarna ya. Tidak disarankan untuk menggunakan dot matrix ya Bapak Ibu. Ya, ini utamanya memang kenapa harus laser jet, karena memang kualitasnya paling bagus nanti pada saat terutama untuk pencetakan barcode, biasanya untuk memitigasi supaya tidak ada tinta yang bleber-bleber gitu ya, meleleh-meleleh, sehingga nanti barcode-nya pada saat di-scan itu tidak bisa terbaca. Kemudian ada pertanyaan, apakah harga satuan digitalisasi tahun 2006 tetap 18.000 atau terdapat perubahan? Ini juga sudah diverifikasi, dijawab oleh tim Biro Umum bahwa harga satuannya tahun 2024 sebesar 18.000. Kemudian ini masih sama pertanyaannya, apakah boleh printer sertifikat elektronik tadi ya Bapak Ibu? Boleh pakai Epson atau Cinta Tuntik ya, kita tidak mengarahkan merek tertentu, spesifikasi tertentu, tetapi memang lebih baik yang penggunaannya laser jet supaya pada saat mencetakan barcode-nya itu mendapat kualitas tertinggi sehingga bisa dibaca ya nanti oleh alat pembaca barcode. Kemudian bagaimana pertanyaan mengenai akun belanja persediaan untuk pembelian tinta dalam rangka pencetakan sertifikat elektronik, apakah pakai akun 521811 apa pakai belanja pemeliharaan mesin 523121 ya. Ini dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sesuai perencanaannya. Kalau memang direncanakan akan ada stok atau persediaan, misalkan belanjanya lebih dari satu, maka gunakanlah belanja persediaan barang konsumsi ya, belanja barang persediaan konsumsi atau 52811. Kemudian apakah ada satker yang sudah mendapat anggaran verifikasi buku tanah dan surat ukur elektronik? Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, kemarin ada yang bertanya juga untuk anggaran verifikasi buku tanah dan surat
ukur elektronik ada di Kanwil atau di Kantah masing-masing, dikerjakan melalui pihak ketiga ya. Sedangkan untuk anggaran alih media sertifikat itu melekat pada kantor pertanahan dan dikerjakan secara swakelola. Tadi juga Pak Yogo juga sudah menyampaikan ya. Kemudian untuk anggaran alih media, Bapak Ibu nanti tolong cek PPK maupun Kasubag TU jika masih menggunakan akun 522191, ini artinya dikerjakan pihak ketiga, nanti dilakukan revisi anggaran ya, karena alih media itu nanti juga kerjanya setelah kegiatan verifikasi, maka sembari menunggu kegiatan verifikasi selesai Bapak Ibu bisa melakukan revisi anggaran, nanti berkoordinasinya dengan tim Pusdatin maupun tim dari Biro Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai sosialisasi sertifikat elektronik yang dilakukan dengan menggunakan stakeholder atau mengundang stakeholder eksternal, misalnya pihak bank diundang, kemudian notaris, kemudian PPAT. Nah, ini mengundang narasumber dari tim Pusdatin. Pertanyaannya, apakah boleh Bu honor dari narasumber Pusdatin atas kegiatan dimaksud dibayarkan? Ya, pertanyaannya tidak boleh Bapak Ibu. Jangan lupa kita sudah berlakukan di SBM tahun lalu bahwa untuk honor narasumber hanya bisa dibayarkan apabila narasumbernya itu berasal dari luar KL. Dalam hal ini Pusdatin itu masih dari internal kita ya Bapak Ibu, meskipun yang undang dari Kanwil maupun Kantah ya. Kemudian pertanyaan ke-8, untuk TCK kegiatan verifikasi dan alih media apakah sudah ada? Nah, tadi sudah dijawab juga bahwa TCK verifikasinya sudah tersedia. Kalau TCK alih medianya dalam proses penyusunan, nanti mungkin Pak Yogo bisa mengupdate progresnya. Namun sementara ini Bapak Ibu silahkan bisa mengacu pada Juknis Penerbitan Sertifikat Elektronik nomor 3 tahun 2023 ya. Kalau tidak salah di dalam Juknis tersebut ada kegiatan alih media. Nah, ini sama pertanyaan nomor 9, silakan mengacu pada Juknis Penerbitan Sertifikat Elektronik nomor 3 tahun 2023. Kemudian pertanyaan yang terakhir kalau nggak salah ya ini ya. Oh belum, pertanyaan yang ke-10. Untuk kegiatan alih media, apakah harus dari data hasil verifikasi validasi yang dikerjakan pihak ketiga atau boleh nggak Bu kita menggunakan data yang belum dialih media ya. Ini juga kita sudah konfirmasikan pertanyaan ini kepada tim Pusdatin, kemudian dijawab memang untuk kegiatan alih media Bapak Ibu silahkan menggunakan data hasil verifikasi validasi yang dikerjakan pihak ketiga, karena ini nanti sekaligus bisa berfungsi Bapak Ibu melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, untuk kegiatan verifikasi buku tanah dan SU pada prasertifikat elektronik akan diadakan dengan pihak ketiga. Untuk anggaran di atas 200 juta itu dapat dilaksanakan dengan lelang atau e-purchasing jika barang tersebut tersedia di katalog sektoral yang dibuat kementerian. Nah, pertanyaannya, untuk ini Bu, apakah masih menunggu pusat dulu terkait dengan kepastian penyedia verifikasi melalui lelang atau e-purchasing? Bagaimana dengan Kantah yang sudah kontrak dengan penyedia melalui e-purchasing? Nah, ini juga sudah direspon dari tim Biro Umum dan Layanan Pengadaan bahwa sepanjang kegiatan Bapak Ibu itu sudah ada di e-katalog dan untuk mempercepat proses pengadaan Bapak Ibu bisa melalui e-purchasing. Jadi tidak perlu menunggu lagi walaupun sosialisasinya baru dilakukan hari ini ya. Dalam hal ternyata Satker atau PPK tidak menggunakan e-purchasing, dimungkinkan dengan metode pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan PBJ ya. Nanti lebih lanjut ini bisa dikonsultasikan dengan tim Biro Umum.
Kemudian untuk Kantah yang sudah melakukan kontrak nih, udah gercep ya, udah begitu lihat di etalase, sudah ada penyedia dan langsung melakukan kontrak, maka silahkan dapat melanjutkan untuk proses pekerjaan berikutnya ya. Demikian Bapak Ibu yang terkait dengan proses pembayaran, yang terkait dengan keuangan, dan beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan memang dari minggu lalu di WA Group WA Grup PPK ya. Tadi saya juga lihat ada berbagai macam pertanyaan di chat. Nanti mungkin silakan dari tim Pusdatin untuk merangkum apakah juga pertanyaan yang di chat nanti bisa dikumpulkan sehingga nanti juga bermanfaat bagi Bapak Ibu PPK di Satker Kanwil maupun Kantah dalam nanti pelaksanaan kegiatannya sehingga nanti bisa dibaca lagi atau bisa disebarluaskan kepada tim anggotanya yang lain. Misalkan dalam hal ini tim pengelola keuangannya misalkan hari ini tidak bisa ikut join sosialisasi. Mungkin itu beberapa catatan yang kami highlight yang terkait dengan keuangan Pak Yogo. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Yogo. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak